Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Haikal Fadila, saya mahasiswa IDENAS dengan NIM 22200170. Nama saya Muhammad Ihram Pratama dengan NRP 22 2020 165. Saya Lela Nurianti, NRP 22 2020 171. Perkenalkan, nama saya Falia Mirohmah, NRP 22 2020 175. Perkenalkan, nama saya Damara Subrata, NRP 22 2020 172 dari kelas D. Kami dari kelompok agregat. Dalam tugas video vlog pengantar infrastruktur ini, kami akan menjelaskan atau memaparkan satu topik mengenai proyek pembangunan flyover Jalan Jakarta yang baru saja diresmikan tanggal 22 April 2021 kemarin. Selamat menyaksikan. Proyek jembatan layang atau flyover Jalan Jakarta Sampai Jalan Supratman terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun flyover tersebut akan dikerjakan dalam 2 tahap. Tahap pertama ditargetkan rampung pada Desember 2019, sementara pembangunan tahap kedua akan dilakukan dalam tahun anggaran 2020. Masing-masing menelan biaya pembangunan puluhan miliar. Pekerjaan akan berlangsung selama 120 hari kerja dan akan selesai pada akhir tahun 2019. Sementara untuk tahap kedua akan dikerjakan Oktober dan konstruksi dilakukan 2020 dengan masa kerja 180 hari dan bisa dioperasikan pada akhir tahun 2020 dan baru saja diresmikan tanggal 22 April 2021 kemarin. Menurut Kepala Dinas Bina Marga Jawa Barat, Akoswara mengungkapkan pembangunan flyover ini menghabiskan biaya sekitar 42 miliar. Dengan material beton ringan digunakan sebagai pengganti urugan pada oprit flyover Jalan Jakarta sampai Supratman dibangun melintas di atas Jalan Ahmad Yani. Flyover ini memiliki panjang total 500 meter. Bagian jembatannya sepanjang 40,9 meter dengan lebar 9 meter. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama dari kelompok ini, yaitu apakah bangunan yang kami tinjau termasuk ke dalam infrastruktur berkelanjutan ataupun tidak. Yang pertama, izinkan saya membahas tentang konsep keberlanjutan, yaitu keuntungan dalam hal ekonomi, keuntungan dalam hal sosial, dan manfaat bagi lingkungan hidup. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang keuntungan bagi ekonomi. Dengan dibangunnya flyover ini diharapkan mobilitas pengantaran barang menjadi lebih cepat sehingga barang tersebut tidak berkurang nilai beli ataupun nilai jualnya dikarenakan barang tersebut mudah rusak ataupun mudah busuk sewaktu di perjalanan. Yang kedua, keuntungan dalam hal sosial. Dengan dibangunnya flyover ini diharapkan bahwasanya stres yang dialami oleh para pengguna jalan akan berkurang dikarenakan tidak adanya macet. Dan dengan berkurangnya stres yang dialami oleh para pengguna jalan, maka hidup yang mereka jalani akan lebih sehat. Yang ketiga, manfaat bagi lingkungan. Sebelum proyek flyover ini dilakukan, selalu dilaksanakan studi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang dengan dilakukannya analisis tersebut diharapkan dapat meminimalisir dampak bagi lingkungan hidup yang terjadi. Dan bukan tidak mungkin
bahwasannya di masa depan kita dapat membuat flyover ini menjadi manfaat yang besar bagi lingkungan hidup. Kontribusinya ke dalam Sustainable Development Goals, pembangunan flyover ini terdapat dalam Goal 9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Dan Goal 11, yaitu kota dan komunitas berkelanjutan, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Kenapa proyek pembangunan jalan flyover ini masuk ke dalam SDG 9 dan 11, yaitu karena dengan adanya flyover ini diharapkan dapat mengurai kemacetan di sekitar jalan tersebut, serta dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas yang tentunya menghemat waktu untuk dapat sampai di tempat tujuan. Berkelanjutannya karena material yang digunakan dalam proses pembangunan flyover ini menggunakan material beton ringan sebagai pengganti urugan pada operate flyover jalan tersebut. Stakeholder yang terkait dalam proyek flyover Jalan Jakarta ialah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Pemerintah Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung, PUPR, dan dibantu juga oleh Pemprov Jawa Barat. Untuk menjadi proyek ini berkelanjutan, tentunya ada daya dukung pemerintah itu sendiri dan juga masyarakat. Menurut Ridwan Kamil, seiring dan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandung, maka lalu lintas semakin padat. Untuk itu, jalan layang dapat membantu mengurangi beban kemacetan. Sedangkan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Akoswara, mengatakan tujuan pembangunan flyover tersebut yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas yang terjadi dan meningkatkan aksesibilitas wilayah. Pembangunan ini merupakan upaya pembangunan strategis yang dipersembahkan oleh Pemprov Jawa Barat untuk masyarakat dan mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi daerah. Baik, bertemu lagi bersama saya Hamzah Haikal Fadila. Bagaimana kelanjutan proyek ataupun studi kasus pada pembangunan ini? Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang BDMPR Provinsi Jawa Barat memastikan jalan layang atau flyover Jalan Jakarta Supratman di Kota Bandung ini telah rampung pada tahun 2021 ini. Ada beberapa masalah yang harus dijadikan sebagai bahan studi kasus. Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono, menyoroti pembangunan jalan layang atau flyover sebagai salah satu solusi kemacetan di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung pun membangun flyover di sejumlah titik beberapa tahun ke belakang. Namun, pembangunan flyover di beberapa titik di Kota Bandung ini dinilai tidak tepat. Salah satunya adalah jalan layang Jalan Jakarta Supratman di Kota Bandung ini. Pembangunan flyover di Kota Bandung ini dinyatakan tidak tepat karena ujungnya berada di jalan yang menyempit. Dengan demikian, ketika kendaraan dari jalan layang dan dari bawah jalan layang ini bertemu di titik yang menyempit menimbulkan kemacetan. Pembangunan jalan layang ini seharusnya dilakukan di Jalan Soekarno-Hatta, ya, mulai dari kantor Samsat hingga Kopo yang selalu padat dilalui kendaraan. Untuk kelancaran kendaraan, pembangunan jalan layang di titik ini diperlukan. Oleh karena itu, pembangunan jalan layang ini ya harusnya menjadi sebuah atau menjadi suatu solusi, tetapi malah akan menimbulkan masalah yang baru. Dengan demikian, perencanaan pembangunan flyover ini harus tepat.
Ujar dari Sony kepada pikiranrakyat.com 9 November 2020. Hal yang harus dicontoh dalam proyek pembangunan ini adalah waktu yang cepat saat membangun flyover ini. Proyek ini mulai dikerjakan pada bulan September 2020 dan selesai pada bulan Januari 2021. Awalnya proyek ini diprediksikan akan selesai selama 6 bulan. Biasanya, pembangunan jembatan berbahan beton membutuhkan waktu selama 12 bulan. Tetapi, proyek ini dipercepat oleh pemerintah Kota Bandung, sehingga proyek ini selesai 33% lebih cepat dari yang diharapkan. Sehingga kemacetan yang disebabkan penyempitan jalan saat mengerjakan proyek ini cepat diselesaikan oleh pemerintah Kota Bandung. Proyek ini bahkan lebih cepat daripada pembangunan flyover Pelangi pada tahun 2016 yang lalu, yang membutuhkan waktu selama 6 bulan.